Halo Rekovers, ketemu lagi channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Grand Max, mobil tempur dari produk Daihatsu. Dan mobil ini menjadi mobil niaga sejuta umat kalangan orang Indonesia. Tentunya akan kita ulas singkat dari harganya, dari fitur-fitur di dalamnya, dan kenapa kok mobil Daihatsu Grand Max ini menjadi mobil tempur alias mobil niaga yang laris di masyarakat Indonesia. Jadi lama-lama langsung aja kita cek. Secara garis besarnya ada dua tipe dari Daihatsu Grand Max ini, yaitu ACPS maupun yang non ACPS. Kalau dalam segi warna itu ada beberapa varian warnanya, misalkan ada warna black, ada warna grey, ada warna silver, dan ada warna juga putih di bagian sininya. Ini kalau kita lihat ya dari perwakilannya, di sana lumayan banyak loh, ada bermacam-macam warnanya, dan kita coba akan singkat dari tampak ini dulu nih. Dari di hadapan kami ini ada yang warnanya adalah warna putih. Di mana warna putih ini kebetulan yang akan kita review adalah yang ACPS. Yang membedakan adalah memang AC dan power steering. Selebihnya daripada itu, semuanya sama aja kok, nggak ada perbedaan secara signifikan. Langsung aja kita ulas singkat dari tampak paling depan ya. Dari tampak depannya seperti ini ya, mobil tempur dari produk Daihatsu. Untuk bagian atapnya, di sana kalau kita lihat tidak ada antenanya. Tapi di bagian atapnya dibuatnya tidak rata. Ini bagus ya, supaya nanti akan daya redamnya ketika menghadapi ada hujan, atau mungkin ada sedikit benturan angin dan lain sebagainya, ini juga menjadi lebih kedap ya. Ketika ada air, ini juga menjadi lebih kedap yang model seperti ini atapnya. Nah, kemudian turun lagi bagian bawah, di sini memang belum disematkan kaca film. Ini masih bening banget ya, tidak ada kaca film di bagian depan sini. Kanan maupun kiri juga semuanya tidak menggunakan kaca film. Tetap ada wiper sudah pasti, dan kemudian di sini ada dua buah kayak model tompel. Ini adalah untuk percikan iron wiper maksud kami di bagian sininya. Dan di sini ada logo Daihatsu, yang logonya ini kategorinya tidak begitu besar seperti ini aja. Tapi di sini ada beberapa garis ya, tetap ada garis di bagian sini. Nah, ini memang posisinya bentuknya kayak model kayak gini ya. Kayak apa ya? Kayak hidung ya, kayak hidung yang mancung. Kemudian di sini lagi ada sedikit grill, lubang grill di bagian sini. Di sini juga terlihat ada klaksonnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini juga dibuat memang dua warna. Di atasnya ini adalah warna putih, kemudian di bagian bawahnya ini, di bagian bumper depan plus grill, sedikit ada lubang-lubang grill, ini berwarna hitamnya adalah hitam dop. Kayak model kulit jeruk tapi ya. Hitamnya agak kasar kulit jeruk, jadi ini lebih aman, lebih safety ketika mendapatkan benturan kerikil-kerikil seperti ini dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada lubang sedikit di bagian sini. Nah, tempat platnya di bagian sini ya. Tempat plat memang tidak dibuatkan khusus dengan berbentuk misalkan coakan dan sebagainya. Nah, kemudian paling bawah lagi di sini juga ada bumper di bagian depan dengan AC-nya ini adalah warna silver. Hampir semua ya. Misalkan yang warnanya juga di sana ada warna silver unitnya, juga silver di bagian bawahnya. Warna grey unitnya juga sama silver, warna hitam juga semuanya sama warnanya silver semua maksud kami di bagian bawahnya. Nah, kemudian di sini tidak mendapatkan fog lamp, tidak ada fog lamp di bagian sini. Tipe yang ACPS maupun non ACPS tidak ada semuanya, dan bagian lampu utamanya gede banget ya. Blok gede. Ini adalah sifatnya dengan model halogen ya, halogen warna kuning. Karena mobil niaga bagusnya warnanya kuning-kuning aja supaya tembus kabut dan lain sebagainya. Nah, di sini ada lampu, sini ada lampu kota ya, kecil di bagian sini, dan di sini ada lampu sen. Bolamnya cukup gede. Modelnya masih model kayak putaran seperti itu. Mikanya bening. Kurang lebih seperti ini kalau tampak dari depan ya. Tuh. Tapi di bagian sennya, kalau di bagian sini masih bolam, di sini kita lihat lampu sennya sudah LED loh ya. Ini ada LED terdiri dari 3 titik. Keren ya, sudah LED. Dan spionnya ini dibuat warna hitam, bukan sewarna bodi ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau dari tampak depannya. Kemudian kalau tampak dari sebelah kiri, unitnya kita lihat di sini. Nah, semua peleknya rata-rata sama ya. Peleknya masih menggunakan pelek kaleng semuanya. Tampilannya bisa kita lihat dari semua yang ada di sini. Kaleng semuanya. Karena juga mobil niaga, jadi memang lebih tepat menggunakan pelek kaleng seperti ini. Dari depan kita lihat bentuknya net, kemudian di sini kayak model ada mancungnya, hidungnya. Nah, di sini juga mendapatkan kalau bagian atas ya, ada telang air. Ini original Daihatsu, telang airnya ya. Original Daihatsu, kemudian di sini juga ada talangnya juga nih. Jadi air masih aman turunnya ke bagian depan sini. Maupun mungkin sebagian juga akan turun ke bagian sini, tambah lagi masih ada talang air di bagian kaca juga. Lagi di sini tidak ada apapun ya. Tidak ada tulisan juga, stiker tidak ada di bagian depan, dan di sini ada handle pintu model seperti ini ya. Handle pintu.
Yang model-model rata-rata kalau mobil-mobil niaga kurang lebih seperti ini. Cungkil seperti ini, dan di sini ada tempat kuncinya colokannya. Nah, di bagian sini ada sedikit nih, sedikit body kit ya, tambahan body kit, dan ini memang kaleng ya, bodinya bodi kaleng. Ini tambahan ada body kit sedikit, kemudian di sini tidak ada tambahannya. Nah, untuk di bagian kaki-kakinya kita bisa perhatikan di sini dengan pelek kalengnya dia. Di sini ukurannya 175 R14 ya. Ini R14. Warnanya adalah warna silver, dan pastinya pengereman di bagian depan ini cakram ya. Ini cakram. Di sini juga mendapatkan tutup Daihatsu ya, yang model plastik di bagian sini supaya tidak masuk kotoran dan tidak mudah karat. Dengan menggunakan bautnya model baut 5. Nah, di sini juga mendapatkan mudguard. Ini bukan berbentuk ya, mas kami adalah berupa kayak karet ya. Ini karet. Di bagian sini mudguardnya. Nah, untuk di bagian sini memang kosong, tidak ada tambahan apapun ya, kecuali di bagian sini ada sedikit nih. Tuh ada sedikit cover di sini ya. Jadi supaya kotoran tidak masuk ke bagian dalam sana, karena di sini mas kami ada bagian lampunya. Nah, untuk di bagian belakangnya lagi, namanya juga mobil niaga yang model baknya seperti ini ya. Kalau baknya ini memang ada beberapa macam, nantinya akan dibagi. Model yang bisa dibuka kanan kiri. Kalau yang kita lihat di depan kita, ini model yang tidak bisa dibuka kanan kiri. Kalau yang di bagian belakang ini bisa. Kita bisa perhatikan di sini mas kami. Tuh. Di sini ya, kita bisa lihat. Ini untuk dibukanya. Tapi yang di depan ini, yang di bagian depan yang kita review tadi, ini tidak bisa. Ini hanya bisa di bagian belakang. Jadi sesuai dengan fungsional. Tapi kalau secara desain bentuk semuanya sama aja. Hanya membedakan ACPS maupun non ACPS, dan nanti hanya itu aja. Sekilas kalau kita lihat sama ya di belakang dan di sini, yang membedakan hanya bukaan baknya. Nah, di bagian belakang ini, kalau kita perhatikan baru ada strippingnya. Ada strippingnya. Grand Max 1,5 1500 cc yang artinya. Kemudian di bagian sini kategorinya Anda bisa perhatikan cukup luas, cukup kokoh juga. Di sini juga ada guard atau pelindung di bagian kaca belakang, karena biasanya memuat banyak barang, jadi ini lebih aman ketika mendapat benturan, jadi tidak langsung kena di bagian kaca belakang ini. Dan kaca ini bagus fungsinya untuk melihat di bagian belakang. Nah, kemudian di bagian sini juga mendapatkan cover. Ada cover juga di sini. Ini baru yang berupa plastik. Untuk di bagian belakang, pengereman pasti tromol, dan ring yang dipakai juga sama di ring 14. Ukuran bannya di sini 175 R14. Pengereman pasti tromol dengan model shock di bagian belakang, shock down ya, per daun lebih tepatnya. Per daun juga ada memang shocknya di sana. Untuk peredamnya, shock absorbernya, dan itu ada per daunnya. Nah, untuk di bagian belakang lagi, di sini ada satu stiker di bagian sini, 1,5 dual VVTi. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, di bagian belakangnya ada satu buah lampu mundurnya, hanya satu di bagian sini sebelah kiri. Dan semua perlampuan di bagian belakang masih bolam semuanya. Lampu rem, kemudian lampu sen, lampu mundur semuanya masih bolam. Dan lampu plat di bagian sini warna kuning ini masih bolam juga. Dan untuk ban serep berada di bagian bawah sini. Di belakang sini tulisan Daihatsu-nya timbul, Daihatsu. Kemudian di sini juga ada tulisannya Grand Max, dan ini kalau Daihatsu rata-rata menggunakan Proterra Protection sebagai perlindungan cat dan garansi catnya ini ya. Dari Proterra Protection. Mungkin ada suara bising sedikit karena di atas kita ada helikopter lewat karena lagi musim banyak kebakaran ya. Nah, kalau kita coba lihat di bagian ini yang menggunakan bak yang berbeda. Artinya mas kami ini bukan sampingan maupun kiri. Di sini juga sama ya, tidak ada perbedaan tuh. Kita lihat ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya membedakannya yaitu di bukaan baknya aja. Kalau kita perhatikan di bagian dalamnya, sedikit akan kita ngintip di bagian sini. Nah, di sini yang tidak ACPS, artinya tidak ada AC-nya dan tidak ada power steering-nya. Kita akan coba mereview yang menggunakan ACPS aja di bagian depan tadi yang berwarna putih juga. Ini dia. Tuh sekilas ya, pasti sudah sering banget lihat lah. Di jalanan ini banyak banget loh. Dan di sini aja banyak banget di gudang stoknya ya. Wow. Coba kita langsung masuk ke dalamnya seperti apa. Kita bisa perhatikan dalamnya nanti apa aja yang bisa kita lihat dan kita nikmati. Di bagian pintunya penumpang di sini tetap mendapatkan satu buah speaker. Ada handle pintu model seperti ini. Tapi ini kategorinya lunak. Ini lunak ya, gak keras loh. Ini benar-benar lunak. Di sini masih ya engkol modelnya. Rata-rata di kelasnya masih engkol, walaupun memang ada beberapa
yang menggunakan sudah elektrik. Tapi tidak penting-penting amat karena ini kan mobil tempur ya, mobil niaga, tidak perlu yang elektrik. Dan kemudian kalau kita naik posisinya, kategorinya tidak begitu tinggi banget juga, pas-pasan aja lah ya. Untuk kursinya kategorinya empuk. Di sini empuk, tapi di sini agak keras. Sebenarnya dia empuk, cuman sayangnya tipis aja ya. Nah, untuk mesin itu terletak di bawah sini. Di posisi penumpang ini adalah tempat mesinnya. Kita bisa sambil ngintip sejenak apa yang di dalam situ terlihat. Kalau ini adalah yang istilahnya tambahan safety ya. Di sini juga ada P3K, kemudian ada segitiga pengaman. Apalagi mobil niaga perlu banget seperti ini, dan ini gratis sudah diberikan oleh Daihatsu. Dan ini juga ada buku panduan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di bagian mesinnya, kita akan coba mengintip di bagian mesinnya. Nah, ini mesinnya. Kalau kita lihat ya, dan kita perhatikan di sini mesinnya kategorinya rapi aja, masuk kategori rapi, cuman memang ya namanya mobil niaga itu rata-rata di bawah kursi penumpang. Ya pastinya mungkin efeknya adalah sedikit panas ya ketika perjalanan jauh. Dan di sini akinya di bagian sini, akinya juga ada. Kalau kita lihat ya di sini nih, sebagai penguncinya ini benar-benar bagus ya, rapi dan ini kokoh. Fuse juga berada di sini, sangat memudahkan ketika terjadi ada trouble. Jadi sangat mudah di sini. Pengecekan untuk oli juga di sini ada. Kategorinya kurang lebih seperti ini, dan ini masih cukup mudah ketika ada mengalami kerusakan dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini di bagian mesin bawahnya. Dan kemudian kalau kita naik, ketika kita naik begitu enak aja, tidak begitu tinggi, ada pegangan tangan juga di bagian sini. Dan kalau kita duduk, kategorinya seperti kami bilang tadi, sebenarnya ini empuk, cuman memang agak tipis dan tidak bisa di maju mundurkan. Ini fix kategorinya ya untuk di bagian penumpang. Nah, di sini di bagian penumpang, di sini juga ada tempat satu buah cup holder, ada kisi AC karena dia adalah tipe yang ACPS, alias dia AC ada, kemudian power steering di bagian setirnya. Nah, ini juga ada kisi AC-nya. Di sini ada tombol HZ di bagian tengah sini. Nah, ini dummy, dan di sini kosong ya. Ini audionya di sini, dan ini ada putaran-putaran untuk AC-nya. Ini untuk on off-nya, kemudian ini untuk tingkat dinginnya ya. Dari sini untuk tingkat kecepatannya dari bagian kipasnya, dan ini apa ya? Ternyata kosong ya, di bagian sini kosong, tidak ada apapun. Untuk persnelingnya bagian atas ini yaitu di 5 percepatan ya, manual 5 percepatan. Nah, ini untuk rem parkirnya model tarik. Yang ini kurang keren di sini aja nih kalau menurut kami ya. Ini tempat asbak juga ada di sini. Di sini kalau mau ngerokok nih, ada power outletnya di sini. Kemudian di sini juga ada penyimpanan terbuka kecil. Seperti ini bisa buat pegangan sebenarnya. Nah, di sini juga ada penyimpanan tertutup, lumayan cukup lebar, cukup gede. Dan ini ada beberapa memang langsung bawaan dari Daihatsu ketika Anda membeli Grand Max, banyak nih. Tuh, ada tempat sabun cuci, dikasih juga. Banyak lah sebenarnya, banyak banget dan lain sebagainya ya. Tool-tool juga ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Ini buat apa? Tisu juga bisa dan lain sebagainya. Kategorinya ini cukup kokoh. Kayak model ala kulit jeruk dibuatnya ya. Kalau kita perhatian detail ya. Itu kayak model ala kulit jeruk. Nah, ini kokoh ya kategorinya. Kemudian di bagian atas juga ada pasnya spion tengah. Walaupun dia masih fix ya, dan lampu kabinnya masih warna putih. Kuning maksud kami, bukan warna putih. Nah, kalau kita mau geser ke bagian driver, ini juga bisa melalui sini karena di sini tidak ada sekat sama sekali. Ini ya, contohnya seperti ini. Enak aja perpindahannya kanan maupun kiri, dan di bagian driver juga sama, semuanya masih manual ya. Masih manual. Tetap mendapatkan di situ ada speaker. Nah, di sini hampir sama desainnya di sini maupun di sebelah sana. Tuh, cup holder tetap mempunyai kanan kiri maksud kami masing-masing dapat. Nah, di sini ada sedikit cowakan bisa buat koin dan sebagainya. Nah, untuk instrumen clusternya di sini biasa yang untuk kilometer maksud kami di bagian tengah kilometer, terus kemudian ada sebagian kiri ada temperatur, di bagian kanan ada odometer. Ini ada kuncinya, kita coba lihat ya. Sambil kita perhatikan dulu kuncinya seperti apa, modelnya seperti ini nih. Wow, belum immobilizer ya, biasa aja kuncinya. Nah, di sini bagian kuncinya memang belum immobilizer. Dan di sini kalau kita perhatikan di bagian sana, ini sudah digital di bagian fuel gate-nya dan ada odometernya juga di bagian sini. Ini baru berjalan di 70 km kalau kita perhatikan ya. Artinya ini datang dari kapal sampai ke
Gudang Daihatsu ini 70 km kurang lebih perjalanannya. Seperti biasa ada indikator di bagian sini baterai. Kemudian di sini ada fuel. Seperti biasa ya. Kemudian parking brake di sini juga ada, dan di sini kayak model untuk notifikasi sen kanan maupun kiri. Kurang lebih standar aja di bagian speedometer ini karena adalah mobilnya istilahnya mobil tempur ya, biasa aja. Nah, ini setirnya posisi mati, dan coba kita akan hidupkan ya. Mudahan ada fuelnya. Oh, ternyata hidup ya, walaupun mungkin sedikit banget ini fuelnya. Oh, ringan banget ya, enteng banget karena dia adalah yang ACPS. Untuk model setirnya keren nih, unik ya. Kalau dari setirnya sekilas ini tidak terlihat bahwa dia adalah mobil tempur. Kalau menurut kami loh ya, di sini ada klaksonnya, ada logo Daihatsu di bagian sini, keren nih, unik gitu loh dibuatnya. Kita matikan aja. Nah, di sini seperti biasa switch perlampuan di bagian depan, di sini switch wiper. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ya, kurang lebih seperti ini desainnya secara garis besarnya. Kabinnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kalau kita pada saat turun dari driver ini juga kategorinya memang kalau dilihat tinggi ya. Tapi tetap aman karena masih ada footstep di bagian sini, walaupun footstepnya ini tidak didesain secara khusus. Ya, hanya model karpet yang langsung dari sana sampai dengan sini. Tapi tenang, di sini diberi karpet yang model ala karet. Ini keren nih supaya tidak licin. Ini pedalnya karena dia manual ya, ada kopling, gas maupun di rem. Nah, kemudian di sini tidak ada tombol apapun ya, kosong. Ini untuk membuka tuas daripada depan untuk mengisi air wiper, minyak dan sebagainya. Nah, ini kalau dari kursi di bagian driver di sini kalau kita lihat ya, ini bisa pergerakan untuk melipat. Melipatnya aja ya. Kalau untuk maju mundur kita lihat dari sini juga bisa, ada tuas kecil di bagian kiri. Ini ya. Nah, bisa ya maju mundur. Tapi untuk reclining tidak bisa. Di bagian atas kosong melompong, tidak ada apapun. Dan mungkin itu aja yang bisa sedikit kita ulas singkat tentang Daihatsu Grand Max. Dari model depannya, kemudian dalamnya sudah kita ulas singkat semuanya. Dan sekali lagi bagi Anda berminat dengan unit-unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Astra Daihatsu Kalimantan Selatan. Sampai ketemu waktu, salam RK Group.